Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, jelang tahun ajaran baru perguruan tinggi pada tahun ajaran 2021-2022, di Indonesia saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Meski dikabarkan pemerintah akan memberikan pelonggaran di sejumlah sektor industri, apakah kelonggaran operasional juga akan dirasakan oleh dunia pendidikan dengan diizinkan proses pembelajaran tatap muka? Nah, lantas seperti apa proses pembelajaran di perguruan tinggi pada tahun ajaran 2021-2022? Saat ini kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati dan praktisi pendidikan Indra Karismiaji. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum, selamat siang Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Pak Indra sehat Pak? Alhamdulillah sehat juga. Baik, nih Pak Indra, terkait dengan sebentar lagi ini kan tahun ajaran bagi perguruan tinggi akan segera dimulai ya Pak Indra ya. Nah, bisa dipaparkan terlebih dahulu nih Pak Indra, seperti apa sih sebenarnya gambaran dunia pendidikan kita saat ini, atau kalau kita kilas balik sedikit selama masa pandemi kurang lebih satu tahun kebelakang ini Pak Indra, silakan. Ya, yang pertama kondisi wabah COVID-19 ini masih belum tertangani ya, dan itu juga yang membuat kenapa PPKM level 4 itu juga masih diperpanjang, dan kondisinya memang sangat membahayakan. Begitu banyak manusia yang harus kehilangan nyawanya akibat COVID ini. Nah, sehingga memang kita semua harus beradaptasi dengan kondisi ini, ya. Termasuk dunia pendidikan kan. Kita tidak bisa bermimpi untuk kembali ke tahun 2019. Nah, mindset itu yang harus kita miliki bersama. Jadi kita harus berpikir yang terburuk. Gimana kalau ternyata pandemi ini nggak bisa tertangani sampai 2024 misalnya. Atau bahkan memang pandemi ini nggak akan pernah bisa hilang di seluruh dunia kan gitu. Memang nggak ada obatnya, katakanlah akan ada terus bermutasi terus. Kan berarti memang kita nggak bisa berangan-angan untuk kembali kuliah seperti 2019. Dosennya nggak bisa berpikir begitu, pejabatnya nggak bisa berpikir, mahasiswanya nggak bisa berpikir gitu, orang tua nggak bisa berpikir gitu. Jadi yang sekarang kita butuhkan adalah bagaimana kita berpikir, bagaimana kita punya upaya untuk beradaptasi dengan kondisi ini, ya kan? Kalau yang sekarang kita lihat kan mahasiswa saja banyak menuntut PTM kan? Iya. Nah, kenapa? Karena PTM-nya, karena PJJ-nya, pembelajaran daringnya nggak efektif. Karena yang dilakukan dosen itu cuma nyerocos aja di depan Zoom kan begitu, ya kan? Mahasiswanya main game kan gitu. Ya kan? Jadi nggak bisa dengan cara tradisional, cara ngajar tradisional, tetapi menggunakan peralatan baru kan gitu. Baik. Nih saya suka menganalogikan ibaratnya kita menanak nasi pakai rice cooker, tapi rice cookernya kita taruh di atas kompor kan gitu. Nasinya nggak matang-matang nih, yang ada rice cookernya yang rusak kan gitu. Nah itu yang terjadi sekarang. Baik. Jadi saran saya, ayo kita ubah mindset dulu. Bagaimana kita sama-sama berpikir. Kalau sekarang ini kan Kemendikbud sendiri malah mendorong masyarakat. Jadi gini, Kemendikbud itu berulang kali, Mendikbud itu mengatakan di berbagai media, di dalam paparannya mengatakan, semakin lama tidak ada pembelajaran tatap muka, semakin besar dampak negatif. Ya kan? Udah sering kali beliau mengatakan itu. Semakin lama tidak ada pembelajaran tatap muka, semakin besar dampak negatif. Baik. Ini nggak salah, gitu. Pak Indra, kita bisa terima pendengar melalui line telepon untuk menanggapi topik kita siang ini? Silakan. Silakan. Halo, Assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tempat kita ini kita ngobrol kita senang sekali. Dengan Bapak siapa Pak? Kosim. Baik Pak Kosim, dengan Pak Indra silahkan. Ya Pak Indra sehat ya. Selamat siang Pak Kosim. Alhamdulillah ya, Pak Kosim sehat. Semoga Pak Kosim juga demikian. Dari sejak zaman reformasi
saya pernah memberi masukan baik ke Dirjen Pendidikan, baik kota maupun pusat. Seringlah itu ngobrol kayak masukan-masukan dari saya itu seperti gini contohnya. Waktu zaman saya sekolah, itu buku matematika, buku apa saja dulu nggak ada matematika. Buku buku pelajaran lah intinya. Satu buku tuh sampai ke 5 generasi dipinjem. Nah, setelah reformasi ke sini, itu luar biasa itu buku untuk TK aja sampai kayak rangsalnya mau putus talinya. Buku terus, apalagi kuliah, buku, apalagi SMP sampai dengan SMA, bukunya buku bermain. Nah ini maksudnya Pak Indra, apa bedanya sih antara dengan zaman bahula itu kan, dengan satu buku bisa 5 generasi dipakai, dengan kondisi sekarang. Setelah saya telusuri Pak Indra, itu ada bisnis antara buku dengan percetakan dengan yang punya keputusan. Untuk sementara Pak Indra ini tolong cari solusi buku zaman kita dulu itu bisa dipergunakan lagi kepada generasi berikutnya sampai yang punya saya aja 6 generasi ya masih dipinjam buku tulisnya juga buku tulis merah AA ya zaman bahula begitu. Nah itu aja Pak Indra, kita harus sukseskan bagaimana cara solusi ke depan pendidikan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Qasim. Silakan Pak Indra, ada yang ingin ditanggapi dari pernyataan Pak Qasim? Ya, yang pertama, kami ini kan bukan siapa-siapa ya kan begitu. Kami hanya bisa memang memberikan masukan, tetapi kan kita semua tahu sepertinya yang sekarang ini agak sulit menerima masukan kan, dianggapnya bertentangan, padahal tujuan kita baik kan gitu. Karena memang ini untuk kepentingan bersama ya. Kepentingan bangsa kan, kepentingan bangsa. Jadi ambil saja contoh yang baru rame ini kan begitu. Kemendikbud itu akan mengeluarkan anggaran 17 triliun untuk belanja laptop. Padahal laptopnya itu di Malaysia gagal. Kenapa? Karena laptopnya itu harus menggunakan internet yang kuat dan juga guru-gurunya harus di-training dulu, dilatih dulu kan. Nah, tapi kan kelihatannya nggak mempedulikan apa yang terjadi di negara tetangga, apa yang kita beri masukan kan gitu. Padahal anggaran ini untuk kegiatan belajar mengajar selama pandemi ini penting. Termasuk yang disampaikan oleh Pak Qasim tadi. Misalnya ada daerah yang nggak ada sinyal. Yeah. Ya, dikasih kuota kan percuma, Mbak. Ya, tapi kan sekarang dikasihnya kuota kan gitu. Harusnya kalau nggak dibikinin akses internet, dibikinin tower BTS atau VSAT, ya kasih buku minimal kan begitu. Nah ini yang diberikan adalah sama semua, dikasih laptop sama dikasih kuota. Nggak ada manfaatnya kan gitu. Nah memang kita berharap untuk pemerintah bisa betul-betul menerima masukan, terbuka. Ini bukan berarti kita ingin mensabotase langkah mereka kan begitu. Tapi kita juga punya pandangan yang basisnya ilmiah, berdasarkan kajian-kajian ilmiah, supaya hasilnya jauh lebih baik untuk kepentingan rakyat. Baik. Itu mungkin dari saya, Mbak. Baik Pak Indra, tetapi terkait dengan sistem pendidikannya sendiri, bagaimana ini Pak Indra? Apakah ada evaluasi dan catatan khususnya selama pembelajaran jarak jauh ini Pak Indra? Ya tadi Mbak, yang saya katakan kalau Mendikbudnya sendiri, mindset-nya itu kita sebut dengan fixed mindset, itu kan disebut dengan fixed mindset, mengatakan jika semakin lama tidak ada pembelajaran tatap muka, maka dampaknya akan negatif kan. Itu kan yang disebut dengan fixed mindset. Ya kan, pola pikir yang tetap. Yang kita butuhkan kan adalah growth mindset. Pola pikir bertumbuh. Harusnya yang dikampanyekan oleh Mendikbud adalah walaupun tidak ada tatap muka, tapi hasilnya bisa positif loh. Kan harusnya kan begitu kan? Kan beda sekali apa yang dihasilkan dengan kalimat pertama dan kalimat kedua. Kita juga nggak mengatakan kalau pembelajaran daring itu yang terbaik kan begitu. Yeah. Bukan itu, tetapi kita mengatakan
pembelajaran daring itu bisa positif juga loh, tapi caranya memang tadi nggak bisa dengan cara tradisional. Ini kalau yang dikampanyekan Kemendikbud kan seakan-akan kayak 130 tahun yang lalu orang bicara manusia tuh nggak bisa terbang. Kenapa? Ya orang nggak ada sayapnya, diciptakan Allah itu nggak ada sayapnya, ya nggak akan bisa terbang kan gitu. Tapi kan Wright bersaudara membuktikan hal yang berbeda. Ternyata dia bisa menciptakan pesawat terbang. Dan akhirnya manusia bisa terbang kan begitu. Nah ini yang kita butuhkan dari pemerintah, harus awalnya itu justru memberikan suri toladan, mendorong supaya masyarakat itu beradaptasi. Memang kondisinya belum ideal ya, pastinya lah kita bicara dari Sabang sampai Merauke, nggak mungkin pembelajaran daring itu lancar, kan nggak mungkin kan. Tapi kan harus mulai dari mindset-nya dulu Mbak, kan gitu. Mindset-nya perlahan-lahan kita ubah supaya masyarakat mau beradaptasi dengan daring ini. Mahasiswa itu nggak. Jadi kan sebetulnya lucu juga nih kan gitu. Orang mengatakan mahasiswa itu adalah generasi digital, ya kan, yang tiap harinya itu nggak bisa lepas dari peralatan digital, ya kan. Tetapi pinginnya belajar tatap muka, kan lucu. Ini kan ada satu paradoks di sini kan gitu. Semua orang tahu mahasiswa itu adalah generasi digital. Tiap hari nggak mungkin mereka lepas dari gawai. Dimanapun mereka itu, benar nggak? Iya. Tapi mereka menuntut tatap muka. Ini ada yang salah di sini kan begitu. Tetapi Pak Indra, apakah itu bisa kita artikan juga bahwa tidak ada efektivitas dalam pembelajaran jarak jauh ini Pak Indra, sehingga banyak masyarakat atau dalam hal ini siswa dan juga mahasiswa untuk menuntut segera dibuka kembali pembelajaran tatap muka? Yang tadi saya katakan Mbak, kalau kita menanak nasi pakai rice cooker, tapi rice cookernya ditaruh di atas kompor, ya sampai kapanpun nasinya nggak matang kan begitu. Caranya yang harus diubah kan gitu. Menanak nasi pakai rice cooker, ya caranya dicolokin ke listrik, pencet tombolnya kan gitu. Nah sama dengan pedagogi digital ini, kita bicara mahasiswa berarti andragogi digital itu juga berbeda dengan andragogi konvensional kan gitu. Yang dimana dosen itu menjadi sumber informasi. Mahasiswa itu harus masuk kelas dulu untuk mendapatkan informasi. Tetapi kalau era sekarang, ya kan, apapun yang diajarkan oleh dosen ada kok di internet. Coba deh, mau dosennya di Indonesia ya, saya bicara di Indonesia ini karena agak beda nih mata kuliah di Indonesia dengan mata kuliah di negara asing itu agak berbeda karena di luar negeri itu kebanyakan basisnya riset. Yeah. Jadi tiap tahun bisa berubah. Indonesia kan nggak ada research university nih. Universitasnya semua adalah universitas teaching university. Jadi ngambil ilmu dari luar terus kan gitu. Jadi itu aja yang diajar. Mengadopsi saja. Nah gitu itu semua, itu semua ada di internet kan gitu. Jadi nggak ada gunanya dosen itu ceramah panjang lebar di depan Zoom, nggak ada yang dengerin, ya pasti nggak efektif kan, otomatis. Gitu. Caranya yang diubah Mbak, itu harus menerapkan yang namanya asynchronous learning kan gitu. Itu yang para dosen kita juga nggak ngerti asynchronous learning itu apa. Kalau bahasa media tuh asynchronous learning itu on demand. Jadi contoh kayak dialog kita ini nih, hari ini nih, kan nggak harus sekarang saja orang dengerinnya. Kalau dialog ini kita simpan di cloud, di YouTube atau di situsnya Radio Dakta, besok mau dengerin diskusi kita bisa, ya kan gitu. Nah itu yang disebut asynchronous learning kan begitu. Bukan synchronous, harus streaming. Cuman saat itu doang. Teknologinya yang membuat itu berubah. Gitu. Baik, Pak Indra, tetapi masih juga besar sekali harapan masyarakat nih. Sebenarnya jika Pak Indra lihat, bisa tidak sih pembelajaran ini dikombinasikan dengan pertemuan secara daring dan juga luring, tetapi tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Jika Pak Indra melihat, bagaimana? Kalau saya justru melihatnya akan kasihan masa depan bangsa ini. Itu kalau kita tidak terbiasa berkarya dengan teknologi digital. Sekarang coba deh bayangin, ini tahun 2021 ya. Ada nggak sih pekerjaan yang tidak berhubungan dengan teknologi digital? Pekerjaan yang dianggap baik lah, dengan penghasilan cukup kan gitu.
Ada nggak sih yang tidak berhubungan dengan teknologi digital? Mau jadi driver ojol aja butuh gawai, butuh internet, butuh kuota kan gitu. Nah, jadi kalau sekarang ada mahasiswa yang kesulitan dengan penggunaan gawai, kuota, dan internet, berarti dia jadi driver ojol aja nggak bisa. Kan itu kan kita bicara mindset. Saya bukan artinya menyepelekan kondisi, bukan itu maksudnya. Tapi kita kalau dari mulai mindset, kalau sekarang aja mereka kesulitan, jadi driver ojol aja nggak bisa dong. Terus mereka mau jadi apa nanti kan begitu. Nah kan justru kita harus bagaimana membiasakan memang sudah berkarya, belajar ini dengan teknologi digital. Bukan kembali ke masa lampau kan begitu. Sekarang kita lihat sudah banyak betul-betul kantor yang bisa sangat efektif dengan WFH, ya kan? Nggak harus datang ke kantor untuk bekerja. Jadi mereka di rumah tapi tetap kerja kan? Itu sudah banyak sekali. Nah sekarang kenapa kalau kuliah harus datang ke kampus? Kan berarti ada gap nih antara dunia kerja dan dunia pendidikan. Jadi kalau itu kita biarkan ya. Kembali saya tidak menyepelekan kondisi gitu, tetapi justru poin saya adalah ayo mindsetnya kita ubah supaya kita beradaptasi dengan keadaan, supaya anak-anak kita ini kita siapkan sesuai dengan zamannya. Kan kalau kita ngambil kata bijak dari Sayyidina Ali kan mengatakan didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka bukan lahir di zamanmu. Kenapa anak-anak kita dipaksa harus belajar sesuai dengan zaman kita dulu saat belum ada internet? Apa salah mereka kan begitu? Itu Mbak. Baik, Pak Indra, terakhir apa yang ingin Bapak sampaikan atau motivasi yang bisa diberikan kepada siswa-siswi yang saat ini masih terus melaksanakan pembelajaran jarak jauh di rumah? Silakan Pak Indra. Oke, yang jelas sekarang eranya sudah era digital, ya kan? Kita harus membiasakan diri memang hidup di era digital, bekerja dengan era digital, dan tentunya yang membedakan itu hanya masalah kebiasaan, habit kan gitu. Kalau dulu biasanya seperti ini, sekarang menggunakan cara ini. Nah, tapi manusia punya kemampuan untuk beradaptasi, makanya beradaptasilah dengan dunia digital ini. Terlepas tentunya semua ada positif negatifnya, ya kan? Tetapi kita harus hidup di era kita, di mana eranya era digital, optimalkan kondisi itu. Jangan kita mau kembali ke masa lampau, karena itu akan tidak mungkin lagi kembali. Itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih Pak Indra untuk waktunya sudah berdiskusi bersama Radio Dakta. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Indra. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas.